Dan salah satu asbabuha katsirah, minha an yulakhidul insan annahu 'abdun dzalil. Jadi sebab-sebabnya takwa juga banyak. Salah satunya di antara yang tadi kita sampaikan, apabila seseorang melihat bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina. Jadi dia terasa hina. Gitu. Wa anna rabbahu qawiyyun 'aziz wa la yanbaghi lidh-dhalil an ya'sil 'aziz li'anna an-nasiyatu biyadihi. Karena apa? Karena dengan kehinaan tadi, Allah Tuhannya adalah zat yang maha kuat dan mulia. Maka nggak layak bagi seorang yang hina tadi, kan kita kan merasakan hina, ya, merasa diri kita harus merasa hina di hadapan Allah. Apa pantas dengan orang yang hamba yang hina ini, seseorang yang hina mendurhakai Allah yang maha mulia dan maha agung dari dirinya. Padahal kita di bawah genggaman kekuasaannya. Kira-kira gimana? Apa terus kita mau mengingkari gitu kemuliaannya Allah dengan kehinaannya kita? Songong namanya. Gitu. Bahwa kemuliaan Allah luar biasa yang dikasih, dipancarin dari orang-orang di sekeliling kita, itu kan ada pancaran-pancaran juga dari sifat-sifatnya Allah. Kok kita enjoy banget gitu ngerasa lebih mulia dari mereka-mereka? Makanya cara menghinakan diri kita di hadapan Allah terpancar dari sifat ketawaduan itu. Akhirnya tawadu, lemah lembut, gitu, nggak gampang nyalain orang, sering-sering mengukur diri. Itu. Oh, berarti kita yang belum tahu. Kan tinggal begitu doang. Oh, kalau yang salah-salah berarti yang sana yang belum tahu. Kita tahu duluan. Begitu aja kan enak. Cara ngasih taunya juga cara yang lembut, cara yang halus, yang mu'adaban, ya, mengedepankan adabnya. Wa minha an yatadhakkar al-insan ihsana lillah ilaihi min jami'il ahwal. Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matuhu, wa minha an yatadhakkara al-maut li anna man 'alima annahu sayamut. Jadi di antaranya juga cara kita mengingat kebaikannya Allah padanya dalam segala hal. Itu juga dari pancaran takwa, ya. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka tidak sepatutnya dia mengingkari nikmatnya Allah. Itu nggak boleh. Di antaranya juga mengingat mati, ya. An yatadzakkarul maut li anna man alima annahu sayamut. Orang yang bertakwa nih gampang ingat mati, ya. Seorang yang menyadari bahwa dia bakal mati, dia bakal udahan, di end, ya, tamat, wassalam. Ya, kita bakal keluar semua. Dan di depannya apa? Di depannya itu annahu laisa amamahu illal jannah awin nar. Dia akan menyadari bahwa di hadapannya itu adalah tidak ada kecuali surga dan neraka. Ya, setelah maut itu di hadapan dia cuma ada surga dan neraka. Bayangan-bayangan itu yang selalu meliputi dirinya. Ya kan? Jadi orang cerdas, jadi orang pandai adalah orang yang mengukur dari bagaimana dia bersikap untuk orang lain. Kira-kira di bawah mati ini masuknya kemana nih? Ke surga dan neraka nih. Kira-kira bisa kita jawab nggak besok sama malaikat nih? Bawa kunci mobil, mau pura-pura. Besok kira-kira sama temen itu bisa jawab, sama malaikat itu bisa jawab nggak? Ini amanah nih, dititipin nih. Ya, dititipin duit, dititipin kunci motor, dititipin kunci mobil, dititipin rumah, dititipin majelis misalnya. Sama orang itu bisa alasan. Ntar ya, ngeles-ngeles dikit dah. Tadinya mau ke Blok M sih, padahal dia nggak ke Blok M, dia nganterin bocahnya. Tapi dia ngeles-ngeles ke omongannya. Sama orang dia bisa begitu. Kira-kira sama malaikat bisa nggak? Gitu. Orang yang cerdas akan kedaulatan dirinya untuk Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, kira-kira gimana tuh? Berdaulat nggak dia? Jangan kelakuan. Kalau nggak bisa ngejawab apa-apa. Ya. Artinya kita ini sangat masih membutuhkan, ya, kasih sayang Allah. Kita sangat membutuhkan maghfirahnya, petunjuknya. Ya, dengan apa? Dengan rasa takut. Banyakin takut salah, takut durhaka, takut nyakitin, takut kira-kira kita nggak bisa jawab besok sama malaikat gimana dikubur. Itu kan? Makanya prihatinlah sama diri sendiri untuk mengingat maut. Wa minal a'mali shalihan musa'adul muslimin wa nadhar ilaihim bi'ainin 'atfi wa rahmati khususan ila sabaqa minhum ihsan ilaihi. Jadi
Di antara hal-hal yang juga membuat kita takut neraka ini adalah, atau kita memimpikan surga, menggerakkan dirinya melakukan amal-amal kebaikan semampunya, sebisanya, ya. Karena dengan perbuatan baik itu bagian yang kita punya dorongan menolong sesama muslim. Nah, ini bagian bekal. Jadi kalau ada alasan kita keluar, alasan ngomong, ada bekal-bekal bantuin orang, enak ngomongnya. Biarpun kita sembunyiin. Waktu malaikat nanya, ya kan, enak kita. Beres ya kan. Habis nolongin orang, habis bantuin orang, jemput orang pasien ya kan, jemput pasien di sono di sini. Nah itu kita waktu, walaupun orang nggak tahu, walaupun kita nggak ngungkapin tugas kita yang selama ini kita jalanin, tapi malaikat minimal kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Gitu, ya. Ya, kebaikan sebisa mungkin yang berbekal adalah ihsannya kita, rasa takut kita sama Allah atas amal-amal yang kita perbuat, dan bekal-bekal kita untuk nolong orang jadi bagian dari kantong amal kita. Bekalnya itu nolongin orang banyak-banyak, bantuin kemudahan, ada teman, ada guru, ada siapapun di sekeliling kita, karena martabat itu ada. Misal gini, perintah teman sama perintah orang tua pentingan mana? Perintah orang tua sama perintah guru pentingan mana? Karena ada derajatnya masing-masing. Ini kira-kira mohonnya beneran apa basa-basi? Kita timbang. Makanya jangan sering-sering kita bebanin orang yang memang betul-betul kebutuhannya itu lagi digantung untuk dari kita, untuk dia. Jangan sering-sering nyakitin. Nah, ini salah satu bagian dari pacaran takwa juga. Kalau emang orang tuanya jauh lebih penting, ya tinggalin dulu gurunya basa-basi. Kalau emang gurunya ternyata beneran bukan basa-basi, butuh, tinggalin dulu yang orang tua, kan sama-sama punya derajat yang sama. Gitu. Jadi kita pandai-pandai menimbang. Temen, yang mana temen dulu? Temen ngalah, dibela-belain. Ada temen yang tulus, ada temen yang lagi capek beneran, ada temen yang modus. Kan bisa dibedain itu. Nah, kita pinter-pinter memilih. Karena itu akan dijadikan besok bekal kita di akhirat, bahwa amal kita ini yang dijadikan tabungan kita ini, bantuin apa bukan? Apa nyakitin? Kan beda di situ doang. Lu bantuin apa lu nyakitin? Timbangan itu doang tuh. Padahal sama-sama temen. Tapi yang atu lu sakitin nggak nyadar, yang atu lu tolongin kagak nyadar. Kagak butuh pertolongan, ditolong-tolongin. Yang atu butuh pertolongan malah disakit-sakitin. Nah ini peka, coba kita dewasa dan peka. Ya. Karena anak-anak itu juga memiliki kedewasaan. Jangan kita kalah sama bocah. Ya, bocah kadang-kadang kalau kita tawarin ini itu, tak dulu bah, mungkin ayah nggak punya duit. Ya, nanti aja nungguin ayah punya duit dulu, mau beliin ayam-ayam goreng. Itu kan anak juga. Anak kita kasih tahu, saya belum punya rezeki lebih, makannya ini aja ya. Dia ngerti. Kadang dia pulang, berarti ayah lagi ada rezeki lebih nggak ya? Kenapa? Pengen dong model-model pizza, walaupun bukan Pizza Hut. Dia kadang-kadang ngertiin kita. Terharu kita kan? Siapa yang ngedidik itu kalau bukan air iman dan takwa kita? Bukan kita, Allah yang ngasih. Karena kitanya ngedepanin takwa dan iman. Sebetulnya itu tarbiyah yang Allah berikan kepada kita, lalu memancar kepada anak-anak kita. Lah kalau kita mau kasih tahu anak kok romannya songong sama babanya, Pak beliin ini. Nah kita juga begitu, kagak begitu memancarkan takwa kita sama iman. Akhirnya anak jadi songong, bini jadi belagu, beliin Pak, jangan lu aja dipikirin, anak pikirin, jadi songong akhirnya bini kita. Anak jadi kelaguan juga, dikasih hadiah yang katanya cakep juga dilempar sama dia. Akhirnya lakinya kesinggung, digampar dah. Udah capek-capek beliin, gitu kan? Lu kagak endahin, lu malah kata begini. Dan nggak ada pancaran iman dan takwanya. Kalau kita sering-sering nunjukin diri kita dengan ilmu, nular sendiri, nggak pakai diajarin, nular sendiri. Subhanallah, emang kadang-kadang kita juga salut gitu. Ya Allah, ajaib ya Allah memberikan pelajaran itu. Kalau kitanya tertata hidupnya, kitanya ibadah sendiri dengan contoh perbuatan, bukan omongan ya. Perbuatan aja dulu. Anak nular. Tahu-tahu dia nirunya kadang-kadang dengan nasihat. Pengen lah kayak ayah, jamaah mulu di masjid, tapi belum belajar wudhu juga tuh. Udah mulai ngingetin kita bahwa anak sekecil itu
udah mulai pengen belajar wudhu, padahal masih belum wajib, masih anak 4 tahun. Ngelihat saudara-saudaranya yang lain yang tuaan, karena ngelihat kita kumpul, oh lagi mau pergi apa kagak, enggak, rupanya ke masjid. Ngapain sih ke masjid mulu? Mulai kita ceritain pelan-pelan dengan kadar pemahamannya. Nah itu kan sikap kita yang menumbuhkan diri untuk anak itu terpancing. Tapi kalau kita nggak mau nyontohin gimana? Bermesraan kita di depan anak aja itu jadi pendidikan. Marah kita di depan anak juga itu pendidikan. Lembut kita juga pendidikan. Bahkan diamnya kita pun itu pendidikan. Anak tuh ngikut air-air iman dan takwa kita. Gitu. Ya sekarang aja bahasanya psikologi anak jadi begini bahasa itu. Padahal dalam Islam udah diajarin jauh-jauh, udah diajarin bener-bener tinggal dijalanin doang. Gitu. Kita lagi sholat ada terisak tangis aja, anak tuh paham. Kenapa ya? Kenapa mah? Kok sedih sholatnya? Dia nanya. Ada yang bikin sakit apa? Gak ada. Kita ceritain, kita ini bersyukur sama Allah. Kamu hidup, kamu sehat. Akhirnya dia merasakan sentuhan itu, sentuhan iman itu. Oh bersyukur ya, iya. Makanya sering kita sholat. Baru dia tuh terekam dirinya atas perintah itu. Oh iya, sholat berarti bagian dari syukur ya. Iya bagian dari syukur, dan itu wajib kita jalanin. Kan mulai itu akhirnya. Kalau lagi ngadepin orang-orang di lapangan, kan kita kaget. Sete. Dulu dinasehatin sama khotib, sama khutbah saban Jumat. Ya siang-siang di hari-hari biasa masih keluyuran aja sampai maghrib. Kita heran gitu, anak kecil udah banyak nanya, masa dia gede dibilangin dia ngerti. Itu bedanya. Karena makanan juga pengaruh, adab itu pengaruh, air-air yang lari kemana itu pengaruh.